Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi jaa'a bil kitabil mubin. Wa nusalli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedang jamaah Jumat, sedang jamaah subuh, ya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayat yang inayahnya kepada kita sekalian. Begitu pula limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan kesadaran. Sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat dengan baik, salat subuh secara berjamaah. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul mengenal 8 penyakit mental. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan taufiknya lah sehingga pada petang ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Melalui acara yang terhormat ini, kami akan mengajak pada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan prestasi iman dan takwa inilah yang manusia akan memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun penghuni bumi ini termasuk manusia yang menginginkan dirinya terkena suatu penyakit. Akan tetapi juga tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa menjamin bahwa manusia terbebas daripada berbagai penyakit, atau artinya bahwa penyakit itu akan datang dan pergi tanpa kita ketahui dengan pasti. Ketika kita telah terkena suatu penyakit jasmani, maka kita dengan segera akan dapat merasakan dan mengetahuinya. Dan selanjutnya kita tentunya akan segera pergi ke dokter untuk mengobatinya. Dan tentunya pula apapun dan berapapun uang akan kita keluarkan demi mengontrol penyakit jasmani tersebut. Sekarang, bagaimanakah dengan penyakit
rohani yang mungkin juga akan atau telah menjangkiti diri kita. Apakah juga kita akan merasakan seperti ketika kita terkena penyakit jasmani? Dan apakah kita juga akan berusaha untuk menyembuhkannya walau dengan apapun caranya? Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakanya adalah kita terkadang tidak menyadari, tidak merasakan bahwa kita terjangkit penyakit rohani yang kalau dibiarkan saja akibatnya akan bukan hanya urusan dunia kita yang terganggu, akan tetapi juga akan terbawa sampai akhirat kita kelak. Dan karena kita tidak mengetahuinya, maka kita pun juga tidak akan berusaha untuk mengobatinya dan menyembuhkannya. Pada kesempatan ini, sebagai bahan introspeksi atau muhasabah nafsi dan bahan diagnosa kita, kami akan menyampaikan beberapa penyakit rohani yang mungkin ada dalam diri kita. Di antaranya adalah 1. Ragu-ragu. Ragu-ragu adalah jenis penyakit yang sering menjangkiti hati manusia. Dengan ragu-ragu ini, manusia seakan berada dalam ketidakpastian, terombang-ambing, tidak ada kepastian antara maju dan mundur, antara iya dan tidak. Dan terhadap penyakit ini, Rasulullah SAW memberikan resepnya. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala hakikatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka, rawahu Tirmizi wa qala haditsul sahihul hasan. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, saya selalu ingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Hadis riwayat Tirmizi. Seseorang tidak akan dapat berbuat banyak dengan sebuah keraguan-raguan. Oleh karena itu, tinggalkanlah segala sesuatu yang masih meragukan dan berbuatlah atau kerjakanlah sesuatu yang sudah tidak meragukan atau pasti, mantap, setelah sebelumnya diperhitungkan dengan masa-masa. Dan di dalam masyarakat, dalam masalah ibadah, lebih baik meninggalkan sesuatu perbuatan yang belum pasti dasar hukumnya daripada mengerjakan sesuatu perbuatan ibadah yang masih meragukan dasar hukumnya. Ragu-ragu merupakan penyakit hati yang merusak mental manusia karena di dalamnya akan dapat menenggelamkan kecerdasan dan aktivitas manusia. Hadirin sekalian, yang kedua yaitu duka cita atau bersedih. Berduka atau bersedih karena sesuatu yang telah terjadi
tanpa kita kehendaki adalah sesuatu yang manusiawi dan terjadi kepada siapapun saja. Akan tetapi kalau hal itu terjadi pada kita secara berlebihan dan sampai membawa dampak yang merusak jiwa dan mental kita, maka itu adalah bagian daripada meratap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat kita tangkal dengan sebuah sabar dan tawakal. Artinya bahwa kita harus mau dan mampu belajar menata hati kita ketika sesuatu yang terjadi di luar kemauan dan kemampuan manusia. Itulah sebuah kehendak Allah dan manusia tidak akan ada yang dapat dikerjakannya kecuali sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa waslah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Hai anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oleh karena itu, kita hanya belajar menata hati kita, bersedih boleh saja dan itu adalah manusiawi, akan tetapi janganlah terlalu larut dalam kesedihan. Pandanglah ke depan, tataplah hidup ini dengan tersenyum dan mengembalikan semua permasalahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segeralah bangkit dan raihlah masa depan kita dan buanglah penyakit mental itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sabarta masa amrallahi wa kunta ma ajuran wa in janahta qada asrallahi wa kunta masura." Artinya, bila kamu sabar, tetap berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu diberi pahala, dan bila kamu mengeluh atau juga tetap berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu mendapat dosa. Jadi lebih baik kita bersabar, karena kalau kita bersabar dapat pahala, kalau tidak bersabar tetap juga berlaku dan kita berdosa. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, yaitu termasuk penyakit itu lemah, yakni merasa bahwa dirinya kurang dalam segala-galanya, sehingga menjadikan dia akan bersifat tidak percaya diri. Ya, dan apa yang dikerjakannya selalu merasa kurang, salah dan
tidak benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yashhadu alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dzifan hafa alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin, seorang muslim harus dapat membuang atau menghindari penyakit-penyakit mental tersebut, karena penyakit tersebut akan memenjarakan akal dan kreativitas manusia. Yakinlah bahwa kita mempunyai kekuatan dan keistimewaan. Yakinlah bahwa kita bisa dan mampu. Yakinlah dari kita bahwa semua masyarakat, semua masalah, kalau kita mau berusaha, berdoa, pasti akan ada jalan keluarnya. Rasulullah SAW selalu berpesan kepada para mujahidnya yang akan menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, agar mempunyai keyakinan bahwa kita pasti bisa, dan mereka atau musuh itu pasti akan kalah dan hancur. Pendidikan mental seperti ini perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita agar mempunyai semangat tinggi dalam kehidupan. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Masing-masing dari keduanya ada kebaikannya sendiri-sendiri. Hadis Muslim. Hadirin sekalian, kemudian yang keempat yaitu malas. Ya, ini termasuk malas. Malas adalah enggan dan lebih mau mengerjakan sesuatu perbuatan tanpa adanya sebab atau unsur. Sifat malas adalah salah satu penyakit mental umat manusia yang banyak menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kegagalan dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada." Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Hadirin sekalian, hadis tersebut telah memperingatkan kepada kita agar kita jangan bermalas-malas dalam mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau dengan tangan sendiri menjahit baju, mengangkat batu dalam peristiwa Khandaq dan sebagainya. Walaupun sebenarnya beliau tidak harus mengerjakannya, tetapi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh ya kepada kita bahwasanya sebenarnya seharusnya seseorang mukmin memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk masa depannya, sehingga kita tidak malas-malas. Kemudian yang kelima yaitu pengecut. Pengecut dapat diartikan dengan sifat takut atau tidak berani mengerjakan sesuatu perbuatan karena adanya sangkaan atau bayang-bayang yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Takut adalah sebuah perasaan manusiawi, maka ketika kita tempatkan pada yang benar akan dapat menjelma menjadi sebuah sifat dan perilaku yang Islam. Contohnya takut kepada sisa Allah, takut berbuat dosa. Akan tetapi kalau rasa takut ditempatkan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka akan dapat melahirkan perilaku yang menyimpang dari akhlak, seperti takut kehilangan jabatan, sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara, takut miskin sehingga kikir, takut mati dalam medan perang sehingga melarikan diri dari peperangan. Takut yang bukan pada tempatnya adalah sebuah penyakit mental manusia yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan dan kegagalan dalam hidupnya. Hadirin sekalian, kemudian yang keenam, kikir. Kikir adalah sifat di mana seseorang enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena takut hartanya berkurang atau habis. Kikir termasuk bagian daripada penyakit mental, karena selain penyakit ini akan melahirkan tindakan-tindakan yang bakhil dengan hartanya, juga merupakan sifat dan fatar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalakum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah 274. Kemudian yang ke-7, banyak hutang. Ya. Hutang pada dasarnya adalah salah satu dari konsekuensi adanya sebuah muamalat yang terjadi pada setiap manusia. Akan tetapi yang perlu kita antisipasi adalah bahwa orang yang banyak hutang akan dapat berakibat menimbulkan penyakit mental seperti minder, takut ketemu orang, malu, merasa rendah hati dan sebagainya. Hutang sendiri adalah aktivitas yang tidak terlarang, akan tetapi karena hutang mempunyai dampak psikologis dan mental pada diri pelakunya, maka sebaiknya seorang muslim dapat menghindarkan dirinya dari hutang dalam suatu
riwayat Rasulullah SAW sendiri pernah enggan atau tidak mau untuk mensalatkan mayat yang masih mempunyai tanggungan hutang sebelum ada ahli waris yang bertanggung jawab terhadap hutang hidupnya terhadap hutangnya itu untuk melunasinya. Hadirin sekalian, kemudian ke-8, intimidasi orang. Yang dimaksud dengan intimidasi di sini adalah ancaman dari seseorang yang membuat kita takut, was-was, dan merasa terancam atau tidak aman. Akibat dari adanya hal tersebut, maka sudah barang tentu segala aktivitasnya merasa terganggu karena adanya ancaman terhadap keamanannya. Aktivitas seseorang tidak akan maksimal apabila kita berada dalam situasi yang demikian. Dan yang lebih fatal lagi adalah terbelenggunya jiwa kita. Ini adalah suatu penyakit. Terbelenggunya ide-ide kita sehingga akan memandulkan potensi kita sebagai manusia karena tidak lagi mau berkreasi. Kemudian hadirin sekalian, hal yang kami kemukakan di atas ini adalah penyakit-penyakit mental yang apabila di dalam hatinya ada salah satu di antaranya yang menyelimutinya, maka segala aktivitas dan kreativitasnya tidak akan berjalan dengan maksimal dan membuahkan hasil dengan baik. Hadirin sekalian, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu meminta perlindungan dan adanya penyakit tersebut, dan salah satu beliau melantunkan doanya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatil daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari banyak hutang dan menindasi orang lain. Hadirin sekalian, semoga kita semua dibebaskan dari penyakit-penyakit yang telah kami sebutkan di atas itu. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kita untuk menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa menghindari hal-hal itu sebagai suatu penyakit, seperti yang dikemukakan kemarin oleh Pak Prof bahwa yang hanya yang penyakit jiwa saya kata penyakit, tapi banyak sifat-sifat lain yang sebenarnya merupakan suatu penyakit, bahkan sesuatu yang dapat menggerogoti keikhlasan kita di dalam beribadah. Sedangkan ibadah itu kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Jadi itulah ibadah kita, yang kuncinya ibadah itu pertama ialah iman, kedua Islam yaitu syariat sesuai dengan tuntunan, ketiga ialah ikhlas yaitu dari perbuatan yang kita lakukan, yaitu ihsan. Karena ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat karena memang tidak bisa, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itulah keikhlasan kita, sehingga sifat-sifat seperti ini semua kita bisa menghindarinya. Hadirin sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada diri kami sendiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.